Perkenalkan, nama saya Gilang Salam Kemana. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan ingin mempresentasikan PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Yang mata kuliahnya pengabitan laporan keuangan. PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ialah kebijakan akuntansi yang mengatur tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Kebijakan ini menggantikan PSAK 23 dan digunakan untuk mengakuntansi pendapatan dari kontrak yang dilakukan dengan pelanggan. Menurut kebijakan ini, pendapatan diakui ketika suatu entitas memenuhi kriteria pengakuan pendapatan entitas, harus memperkirakan pendapatan secara wajar, dan dapat diandalkan serta memperkirakan biaya yang terkait dengan kontrak dengan pelanggan. Pasal ke-72 menetapkan 5 langkah untuk mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, yaitu: pertama, mengidentifikasi kontrak; kedua, kombinasi kontrak; ketiga, modifikasi kontrak; keempat, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan; yang terakhir, pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Di sini terdapat PSAK yang digantikan: PSAK 23 pendapatan, PSAK 34 kontrak konstruksi, ISAK 10 program loyalitas pelanggan, ISAK 21 perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan, ISAK 44 akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Daftar isi ini terdiri ruang dan lingkup, kedua pengakuan, ketiga pengukuran, keempat biaya kontrak, lima perjanjian, dan terakhir pengungkapan. Pertama kita bahas adalah tujuan. Tujuan dari PSAK 72 adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam mengakuntansi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Dengan adanya PSAK 72, diharapkan bahwa perusahaan dapat memahami dan mengimplementasikan standar akuntansi yang tepat dalam mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Selain itu, PSAK 72 juga bertujuan untuk memberikan panduan yang konsisten bagi perusahaan dalam mencatat biaya yang terkait dengan kontrak tersebut. Secara keseluruhan, tujuan PSAK 72 adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memberikan informasi yang lebih akurat dan jelas tentang pendapatan dan biaya yang terkait dengan kontrak dengan pelanggan. Ruang lingkup ini pendapatan ialah penghasilan dari operasi normal entitas berdasarkan kontrak dengan pelanggan. Di sini ada PSAK 73 sewa, PSAK 62 kontrak asuransi, instrumen kontraktual lain dapat lingkup ialah PSAK 71 instrumen keuangan, PSAK 65 laporan keuangan konsolidasian, PSAK 66 persatuan bersama, PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, PSAK 15 investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Pengakuan ini terdiri dari identifikasi kontrak, 2 kombinasi kontrak, 3 modifikasi kontrak, 4 identifikasi kewajiban pelaksanaan, 5 pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Di sini dibahas mengenai kontrak. Dan tujuan dari PSK untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Dengan adanya PSAK 72 diharapkan bahwa perusahaan dapat memahami dan mengimplementasikan standar akuntansi yang tepat dalam mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Selain itu, PSAK 72 juga bertujuan untuk memberikan panduan konsisten bagi perusahaan dalam mencatat biaya yang terkait dengan kontrak tersebut. Secara keseluruhan, PSAK 7 adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memberikan informasi yang lebih akurat dan jelas tentang pendapatan dan biaya yang terkait dengan kontrak dengan pelanggan. Kombinasi kontrak ialah entitas mengombinasikan 2 atau lebih kontrak yang disepakati dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika 1 atau lebih kriteria berikut terpenuhi.
Kontrak di Indonesia sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Modifikasi kontrak ialah modifikasi kontrak perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. Ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijadikan bersifat dapat dibedakan. Harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri, stand-alone selling price. Stand-alone selling price. Entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijadikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Yang keempat, identifikasi kewajiban pelaksana. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasikan sebagai kewajiban pelaksana setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik. Dan terdiri suatu barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Barang atau jasa yang dapat dibedakan, manfaat dapat dibedakan, barang atau jasa dapat digunakan, dikonsumsi, dijual lebih besar dari nilai sisa. Janji untuk mengalihkan barang atau jasa dapat diidentifikasi secara terpisah. Yang terakhir, 5. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Janji kontrak dengan pelanggan, kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa. Secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Yang pertama, penjualan barang yang diproduksi yang dibeli, pelaksanaan tugas, penyediaan jasa-jasa pengaturan, yang terakhir pembelian hak kepada barang dan jasa. Pengukuran penentukan harga transaksi. Harga transaksi, imbalan variabel, liabilitas pengambilan estimasi pembatasan imbalan variabel, penentu kembali imbalan variabel kepada komponen pendanaan sesuai dalam kontrak. Itu jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu jumlah tetap dan jumlah variabel. Di sini ada imbalan yang ditagih atas nama pihak lain, contoh PPN. Alokasi harga transaksi, penetapan harga transaksi atas setiap kewajiban pelaksanaan yang menggambarkan sejumlah yang diharapkan menjadi hak entitas, dipengaruhi oleh harga jual berdiri sendiri atas setiap kewajiban pelaksanaan. Biaya kontrak ini termasuk biaya inkremental atas perolehan kontrak, biaya pemenuhan kontrak, amortisasi, dan penurunan nilai. Di sini terdapat penyajian ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan entitas penyajian kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Dapat kesimpulan, SHK 72 memberikan panduan yang jelas tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan dari kontrak pelanggan pengantar. Dengan mengikuti standar ini, entitas dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih relevan dan dapat dipercaya bagi para pengguna laporan keuangan. Entitas harus memahami dengan baik ketentuan PSHK 72 dan menerapkan secara konsisten dalam praktik aktivitas mereka. Hal ini akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas dalam menjalankan bisnis mereka. Terima kasih. Baik, itulah saya presentasikan dalam PSAK pendapatan PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.